Halo, halo, halo. Oke, kita hari ini akan live bareng sama Rian Yogini, IG-nya. Dan di acara live ini, kalau emang ada pertanyaan, boleh coba tulis aja di komen. Pertanyaan apapun ya, kita coba jawab. Yang pasti yang nyambung sama topik hari ini. Oke, suara saya gimana? Bisa jelas nggak suaranya? Bisa tulis nggak? Suara bagaimana? Halo, halo, halo. Suaranya mau cek dulu suaranya jelas nggak? Oke, jelas ya. Oke, Rian bisa masuk Rian. Kita masih nunggu ya, masih nunggu eh, Rian masuk ruangan. Gangguan sinyal, semoga nggak ada gangguan sinyal sih. Thank you yang udah hadir. Mana nih Ibu Rian yang akan berkolaborasi sama saya hari ini di live malam ini. Kita masih nunggu Ibu Rian ya. Oke, temanya mungkin udah baca di flyer. Bagaimana sih praktisi yoga di masa sekarang ini? Jadi mungkin temanya related juga sama saya sendiri sebagai praktisi yoga yang kena dampak langsung ataupun nggak langsung dari keadaan sekarang, keadaan yang apa ya, PSBB atau apapun itulah namanya. Jadi bener-bener kita harus bisa mengatasinya. Kalau bisa Riannya masuk. Semoga tidak ada gangguan. Halo Rian. Halo, Halo. Bisa dengar saya? Lihat saya jelas? lihat, lihat Tom. Oke. Cek Gimana Tom. kabarnya? Kepotong Hmm. ya, kepotong. Mundur dikit aja biar nggak terlalu close up. Oke, apa kabar Rian? Lagi sibuk Baik. apa sekarang? Sibuk ngajar yoga lah, kayak Eh, orang-orang. Masih sibuk ngajar yoga ya? Oke, dengan keadaan Nggak sekarang kosong, nih, ya dengan nonton keadaan sekarang, gimana? sibuk nonton yoga. Oh nonton yoga, oke. Oke, kita langsung aja ya. Saya ada pertanyaan dulu dari saya sendiri. Nanti kita akan coba jawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang apa namanya komen-komen di IG Live ini. Oke, Ya, dengan keadaan sekarang, Rian masih ngajar, masih sibuk ngajar juga atau gimana? masih ngajar di rumah. Oke, masih ada yang datang ke studio atau gimana? Sekarang sih lagi enggak, lagi di rumah aja. Lagi, Iya, jadi PSBB ngajarnya dong. PSBB ya, sama lah. Di PSBB dong. Cirebon juga lagi PSBB. Jadi Iya, kayaknya hampir semua kota lah ya menerapkan PSBB. ya. Jadi ngajarnya gimana? Ngajarnya pakai apa tuh? Via online class, IG live, or what? Pertama IG live dulu, ya itu IG live. Saya nggak pernah pakai IG live, dipaksa ngerti. Karena Dipaksa saya ngerti. ya nggak pernah main-mainin untuk misalnya lagi jalan-jalan atau lagi masak pasang-pasang di IG live itu nggak pernah. Jadi gimana sih cobain mencet gitu. Nah, Jadi, baru pertama kali sejak PSBB. Pertama IG live dulu. dari kapan? Langsung Dari berarti Maret atau kapan tuh? Bulan apa inget nggak? awal April lah, April. Awal April Maret ya. akhir ya, Maret akhir menuju April. Hmm. Uh. Jadi awalnya tuh dari IG live itu. Dari IG Live. Teman-teman bilang gimana nih mau yoga, bosen. Terus sayanya juga
biasa kan saya I'm a morning person ya, sudah bangun gitu pagi-pagi. Terus karena nggak harus ngajar, nggak bisa bangun siang. Orang-orang kan enak bangun siang, saya nggak bisa. Udah melek sendiri otomatis. Jadi ya badannya bingung sendiri kalau nggak yoga. Mau jalan keluar sempet ajak anak jogging, tapi jadi ya gitulah, keluar takut virus. Jadi ya lama-lama makin kemari virusnya kan makin galak. Jadi kita makin nggak berani keluar. Jadi ya coba-coba live. Oke, dari coba-coba live itu, jadi awalnya kenapa nih kepikiran untuk live? Apa karena ya karena panggilan hati, karena saya juga mau berbagi atau apa gitu? Bisa cerita nggak awal-awal memutuskan IG live? Karena kan istilahnya dulu pakai IG live aja, aduh saya nggak pernah nih pakai IG live gitu. Iya, karena ada teman-teman yang gimana nih mau latihan, terus nggak bisa, memang nggak bisa datang ke sini kan, kita semua nggak bisa ketemu. Terus saya sempat waktu corona belum datang ke Indonesia, saya sama teman-teman itu masih saat itu Ancol baru ditutup. Ancol Taman Impian baru ditutup. Kami berusaha yoga outdoor berjarak 1 meter, kan pikiran outdoor ya, di tengah matahari, di bawah matahari ya, tapi tidak bertahan lama karena tidak mungkin menjaga jarak kurang dari 1 meter, itu sulit sekali ya. Banyak yang akhirnya udah ngobrol udah lupa dari jarak 1 meternya dan sulit. Terus kita takut teman-teman masih ada keluar ya, akhirnya gimana caranya, aku mau online. Aduh, badan udah pada nggak enak, udah pada pengen yoga teman-teman. Ya udah deh, coba kok kayaknya di live di IG udah mulai ada yang online. I'm not the first, jadi saya lihat orang online, oh ya coba deh, saya juga mau gitu. Dari situ pertama-tama saya terinspirasi dari teman-teman yang sudah pernah gitu. Oke. Ya, saya juga sama sih, terinspirasi dari teman-teman semuanya. Oke, ada pertanyaan dari teman tadi. Mana tadi ya? Pertanyaannya, wah langsung jauh banget nih pertanyaannya. Kira-kira langkah kedepannya gimana? Nanti dulu lah ya. Kira-kira langkah kedepannya gimana? Kita nyapa dulu banyak teman-teman yang udah join juga, teman-teman yogi semua. Ada di privat pada libur karena nggak mau secara online. Ya, semuanya pasti ada apa ya? Ada dampaknya lah ya. Masak goreng ikan tuh, ada yang masak goreng ikan malah dari. Rahasia. Kalau Rio cerita kalau mau yoga harus geser-geser sofa dulu, lama-lama capek juga. Wah iya bener, kalau ruangannya terbatas lumayan ya. Oke, kita lanjut ya ke pertanyaan-pertanyaan dari saya dulu. Belum ada pertanyaan yang pada nulis atau lagi sibuk memikirkan, boleh ya mikirin dulu. Oke, dengan situasi sekarang ini kita lihat bahwa kita sendiri terdampak ya. Artinya kita pengajar yoga. Dan yang paling penting saat ini buat saya adalah kita tuh punya studio. Kita punya studio. Ya. Jadi apa ya? Kita gimana nih cara kita survive dengan studio kita atau dengan pengajar-pengajar yang mungkin di studio Rian ada gitu? Ada 3 orang. Halo Kak Tio, halo Tio, ada Tio. Salam dari Tio. Iya, halo Tio. Ya gimana tuh studio survive? Iya, studio sementara kan libur. Jadi dengan sangat terpaksa saya kebetulan salah satu guru ada yang sedang keluar negeri saat itu ya. Jadi kebetulan dia belum balik. Jadi pas dia balik juga teman-teman yang ngajar yang 2 lagi terpaksa kita tidak ada kelas dan mereka otomatis saya juga tidak bisa mensupport mereka selain jika mereka ada kelas online, mereka mau berbagi link Zoom di studio, saya bisa bantu bagikan ke teman-teman. Biasanya gitu, saya bisa kasih ke teman-teman link Zoom-nya mereka, pasti paling begitu aja, dari bantuan dari kita begitu aja. Jadi kita masih bisa berpartisipasi di situ. Member-member masih ikut
dari guru-guru yang ada di sini masih bisa. Tapi untuk itu jadi jatuhnya ke pribadi. Oh, jadi kita mensupport, maksudnya kita share ke member-member kita bahwa Ya, guru A punya punya kelas Zoom, jadi ya, kita juga mempromosikan kelas ya. Zoom-nya guru Atau A melalui akun promosi kita gitu. sendiri. Atau promosi sendiri langsung boleh. Kan ada grup WhatsApp. Ya, Oh, sih, sih, sih. ya, gitu. Oke, masih belum ada yang nanya, kayaknya lagi terpesona nih ya. Oke, Udah oke. makan, Chris? Kalau, ah, ini ada pertanyaan nih. Ada pertanyaan dari Yuke. Menurut aku harga yoga kelas udah nggak sehat. Harga per kelas turun, tapi yang ikut kelas tambah dikit, jadi bingung. Dari Kak Yuke. Oke, gimana tuh tanggapan Rian sendiri? Harga yoga kelas udah nggak sehat, harganya turun. Nah, gimana tuh? Iya. Bukan hanya turun. Karena banyak yang free, sudah banyak yang free, otomatis murid memilih dan yang sesuai dengan kemampuan mereka ke satu itu dan dengan kenyamanan mereka gitu ya. Jadi misalnya saya nyaman sama orang ini walaupun agak mahal, saya tetap ikut kelas dia. Mungkin udah biasa dengan dengar suaranya atau queuingnya lebih mudah. Ya, tapi ada juga orang yang fleksibel, nggak apa-apa lah, saya ikut guru mana aja. Ya, masing-masing pilihan. Soalnya sekarang juga sulit ya. Ada yang kena potong gajinya, ya, ada yang ya saya sangat menghargai yang misalnya masih ikut kelas Zoom berbayar padahal di luar masih ada yang free gitu, itu sangat sangat apresiasi sekali gitu dari murid-murid dan juga tetap mengerti walau begitu banyak orang yang belum bisa ikut Zoom berbayar juga tetap mengerti. Jadi ada dilema juga sendiri sama Hmm, gitu. Tapi gini, kan sekarang kita lihat ada orang yang kalau gini kita ngomong tadi yang kita bahas tadi masalah yang tadi Mbak Yuke ya, Mbak Yuke bilang Ya, kan harganya udah nggak sehat nih, katanya udah nggak sehat. Harga per kelasnya turun, yang ikut ya. kelas tambah dikit. Apa itu ngaruh karena mungkin juga sekarang banyak juga guru yoga yang punya, oke, saya mau berbagi deh di masa seperti ini karena kita lihat juga mungkin yogis-yogis juga mungkin ada orang kantoran, ada orang usaha juga yang mungkin terdampak dari masalah pandemik ini. Jadi, oke, saya mau coba bikin live. Kemudian di satu sisi ada juga yang berbayar. Nah, ya gimana tuh? Apakah itu penyebab harga turun atau itu Bisa sebenarnya jadi. jalan apa ya namanya apa yang bisa jadi atau memang lain lah ada yang gratis atau live gratis lewat IG live atau kayak mau yang berbayar via Zoom, tapi harganya miring, apakah itu salah satu faktornya? Karena ada IG Live? Salah satu faktor faktor lainnya saya rasa masa PSBB ini masa banyak orang yang tiba-tiba jatuh sakit, usaha yang banyak terpaksa harus di stop, itu membuat mood orang juga jadi lagi low. Halo, Hmm, hmm, hmm. Silvi. Mood orang jadi low. Jadi, aduh, saya masih bisa makan. Kadang-kadang saya ada beberapa teman yang mempunyai usaha. Kita sebagai pengusaha atau sebagai pemilik misalnya let's say salon, restoran, kita masih bisa makan. Anak buah kita yang kita kirim pulang kampung atau terpaksa di rumah, gimana gitu loh. Itu yang membuat kita, aduh, mau yoga aja males, ngamut gitu. Banyak teman-teman murid-murid yang mengeluh seperti itu. Aduh, Rian sorry. Mereka terus terang, sorry deh saya nggak ikut Zoom dulu, nggak ikut live dulu. Dan saya ngerti gitu, karena mereka sih bukan kekurangan makanan, bahkan mungkin sanggup bayar, tapi moodnya udah down gitu dengan keadaan seperti ini. Gangguan sinyal. Lalu yang sorry ada gangguan sinyal sampai mana ya tadi? Sampai lu bilang ada orang dirumahkan terus mereka sanggup bayar, gimana? Kayak gue Ya, gangguan sinyal. tapi nggak mood, low, karena banyak pikiran ke orang-orang di sekitarnya, karyawan-karyawan mereka yang
terpaksa harus berkurang gajinya atau mereka harus sementara tidak bisa bayar karyawannya sendiri dulu, itu mempengaruhi banyak sih, mempengaruhi Hmm. Jadi mempengaruhi. sebenarnya harga nggak sehat tuh ya baik lagi juga karena memang ada ya menurut Rian ada juga yang memang Iya, gratis via IG Live gitu. Jadi ya, ya itu salah satu faktor. Jadi harga kelas sudah maksudnya tadi yang Bayu kemaksud harganya turun dan muridnya jadi ya, sepi kata dia kan gitu. Jadi ya ya, mungkin menjawab juga murid sepi juga mungkin eh ya lagi nggak mood buat yoga karena ya, mungkin kondisi mentalnya nggak siap ya mungkin ya saya coba simpulkan mungkin kondisi kondisi mentalnya nggak siap lagi sedih karena dirumahkan atau ya, income-nya kepotong jauh gitu nggak ya ketemu kita teman. coba ya nggak ketemu teman juga ada yang ekstrovert mau keluar nggak bisa gitu ya jadi ya kita coba untuk berpikir positif aja sih gitu kalau harga memang kadang-kadang kita juga guru yoga atau praktisi yoga nggak bisa ambil kesempatan segimana mungkin mudah-mudahan ya gitu apalagi dalam situasi seperti ini tapi masih ambil kesempatan kayaknya sayang sih gitu ya kalau berpikiran seperti itu tapi saya yakin teman-teman di sini juga mungkin secara sadar bahwa oke saya memilih live ataupun memilih Zoom juga memang nggak ada paksaan untuk siapapun kan artinya lu ikut Ya. kelas gue dong karena kan biasa ikut kelas gue atau apa mudah-mudahan sih nggak ada yang seperti itu gitu. Oke, Oke, ini ada pertanyaan lah, ada apa nih? Bukan pertanyaan ya, kayak apaan? Ada F nih. pernyataan. Bingung juga mungkin ngasih harganya karena guru juga tidak bisa adjust muridnya. Itu mungkin banyak kelas yang based on donation. Ya, tadi kali ya, karena emang kita juga hanya bisa lewat jarak jauh ya. Hanya Ya, bisa lihat mungkin, ya mungkin kalau kita bisa lihat, oke kakinya kurang atau tangannya, badannya kemana-kemana gitu. Kita nggak bisa adjust kali ya, mungkin seperti itu. Ya, jadi ya banyak based on donation. Ada yang nanya lagi nggak? Kalau nggak, kita lanjut ke pertanyaan saya. Bener banget. Yang pasti dengan adanya live yang free sudah pasti terbagi. Ya bener, Ko Andi. Itu yang tadi si Rian bilang. Karena ada yang live yang free juga kan, IG live free, jadi ya otomatis orang makin banyak bebas milih kali ya. Bener nggak opini saya? Jadi banyak yang milih. Oke, ini bagus nih dari Rio nih. Sempat terpikir, kasihan guru baru yang belum ada nama. Guru yang sudah established, buka kelas Zoom, peminat banyak, mungkin malah untung. Guru-guru baru, buka Zoom, susah dapat orang. Nah, gimana nih? Yang dari Rio guru-guru nih. baru. Ya, guru baru eh, kan guru baru nih buka Zoom nih. Guru baru buka Zoom. Kemudian ada guru-guru ya, yang sudah ngerti, ngerti, established. Oke. ngerti, ngerti. Sebenarnya itu juga menjadi pemikiran saya. Jadi salah satu alasan kenapa kan kalau kita mau Zoom, kalau mau live, salah live dulu deh ya. Udah si pagi-pagi Yoga bilang, kok Rian dadakan? Bukan dadakan, lagi keker-keker dulu. Ada guru siapa? Keker-keker dulu. Ada yang ngetop masuk, misalnya ya nggak sebut nama ada ya kan. Misalnya ada guru-guru saya yang lagi mau live, masa saya besok jualan Zoom bisa nggak laku? Ya itu salah satu Oh trik. gitu. Salah satu trik. Oke. Jadi Jadi triknya adalah lihat ombak, cek ombak ya. Lihat besok ya, meramal besok siapa yang live ya. meramal besok dalam hati berdoa, ya Tuhan semoga jangan ada si A, si B yang ngetop. Nanti saya nggak laku. Nah, tapi ini yang ditanyain Rio adalah gimana kalau mungkin kelasnya sama-sama Zoom. Jadi gini, platform yang dipakai adalah Zoom. Ya Satu kalau Zoom, bisa. satu Zoom. Ya, satu udah setebel ini, satu setipis ini. Nah, yang tipis ini gimana nih caranya gitu? Karena kan yang tipis ya mungkin belum punya nama gitu. Kalau yang Ya, tebel kan ya udah punya nama atau apa segala macem gitu. Karena ya sudah established lebih lebih lama ngajarnya gitu. Ada nggak pasti, solusi yang mungkin ada di pikiran pasti, kamu gitu? pasti yang lebih duluan dikenal orang pasti lebih banyak pesertanya. Tapi itu jangan jadikan kita patah semangat.
kalau menurut saya kita harus kasih lihat orang-orang dulu. Pertama kali ya yang saya lakukan sementara kemarin sempat live dulu. Dari live dulu orang bisa ikut free begitu, kita melakukan karma yoga. Jadi orang bisa, oh saya cocok nih sama guru ini walaupun saya tidak terkenal. Jadi tiba-tiba lumayan gitu. Ada 1-2 yang nyangkut bukan murid saya, sampai saya nanya, Mbak di mana? Jauh di Irian. Wah, cuman satu di Timika. Saya sampai bingung. Oh gitu ya. Terus saya juga bingung, tiba-tiba ada yang, saya juga suka ngepost. Pertama waktu awal PSBB saya masih semangat ya, bikinan di rumah, bikin salad, bikin jus apa. Tiap kali saya foto, lama-lama saya bosen. Fotonya warnanya ini melulu, males. Tapi dia komen, Rian posting terus ya, padahal kayaknya makanannya biasa-biasa aja, tapi jadi malu juga. Tapi dia inspirasi buat saya, oh lumayan nih. Jadi kayaknya kita harus lebih rajin posting seperti live itu juga kan kita memposting diri kita kasih lihat cara ngajar kita tuh gimana. Ya mudah-mudahan bedanya kita yang muridnya masih sedikit dengan guru yang sudah besar itu ada keuntungan sendiri loh, Chris. Tau nggak apa? Iya, iya, tapi kan apa tuh? Ya. Jadi Gimana ya? kita lebih bisa Keuntungannya apa keuntungannya? Orangnya lebih sedikit, muridnya pasti bisa lebih perhatian, lebih fokus daripada misalnya yang kelas Zoom-nya udah, saya dengar ada yang 100 sampai 150. Gimana dia bisa lihat kamu kalau kamu salah? Gitu, misalnya kayak gitu. Oke. Tapi mungkin gini, saya mau coba bahas ini lihatnya dari sisi belak-belakannya deh, soal sisi income gitu loh. Artinya guru-guru baru yang baru ngajar, baru starting ngajar di tahun ini, tiba-tiba udah kena kehantam pandemik seperti ini. Nah, gimana sih cara dia untuk I have class loh gitu. Saya punya kelas Zoom. Saya pengen juga kalian teman-teman nyobain kelas saya gitu loh. Karena kelas saya pun mungkin punya kualitas, punya perbedaan. Tapi kadang-kadang guru yang baru ini itu belum dapat momennya, belum dapat kesempatannya untuk nongol karena ketutup sama yang sudah established. Maksud saya seperti itu. Coba kalau kita coba lihat miring sedikit lihatnya dari sisi income. Gimana caranya guru baru bisa mengenalkan dirinya, karena kan kadang-kadang followernya juga mungkin masih dikit ya gitu. Nah, gimana caranya? Ya. Ada solusi nggak? Yang kemarin saya lakukan adalah manfaatkan inner circle. Jadi kita kan punya tuh temen sekolah. Biasa sekarang beredar grup WhatsApp banyak banget alumni kan, alumni SD, alumni SMP. Gue sih nggak ikut. Ya, saya ikut. Dulu waktu saya alumni SMA, terus teman arisan ibu-ibu. Saya dulu sempat waktu saya ada mengalami kedukaan banget dalam hidup saya keluar dari semua grup itu. Saya bete lihat chat banyak-banyak, males ngobrol banyak-banyak gitu. Tapi kemudian kadang-kadang kalau lagi malam iseng-iseng, lumayan juga ya, gua komen jadi ketawa-ketawa lagi, lumayan gitu ya. Terus ya dari situ komunitas, walaupun tidak pernah, saya mungkin ada di grup sekolah tidak pernah saya komen, saya suka baca, lumayan buat bacaan, anggap aja koran kalau pagi-pagi. Jadi di situ saya kadang-kadang saya komen. Nah, pada saat saya mau mulai kelas Zoom ini, teman-teman rumah yoga sendiri tidak ada yang kurang mendukung lah. Ada yang mendukung, tapi bisa dihitung jari, nggak sampai 10. Jadi saya bingung. Udahlah, ajak saja semuanya yang nggak pernah yoga dari teman SD, teman SMP yang kenal kamu, dan mereka bilang, gue nggak mau Zoom, gue malu, gue tuh bodoh banget pasti dibanding murid-murid lu. Dia bilang, ya enggak kok, saya sampai bujuk-bujukin atau kita bikin grup privat dulu, saya bilang. Nah ini penting,
biar mereka nyaman. Apa private dulu semuanya teman-teman SD kita deh satu grup, tolong dong. Saya cari satu orang yang bisa tarikin teman-teman yang lain. Saya lakukan itu. Saya tanya satu orang, bisa nggak lu bantu tanya-tanyain? Soalnya gue nanyainnya udah tiap hari, malu banget ini. Saya nanyain udah tiap hari, bener. Karena saya kan nggak ada kerjaan. Gue besok ada lagi, mau nggak? Tapi kan sungkan juga ya. Aduh, sorry Rian, hari ini gue begini, hari ini gue begitu. Loh, ini tiap hari ditanya nggak pernah bisa. Saya kan juga jadi sungkan dan nggak enak nanyain terus. Akhirnya saya pakai bantuan teman. Itu berguna sekali. Salah satunya Aini. Oke, Aini jadi bukan teman sekolah. tapi start dari inner circle ya. Nah, ini jadi salah satu tips dari yang senior yoga nih ya, Rian. Start dari small inner circle, bikin promosi-promosi dari teman-teman yang kenal. Rian, ada satu pertanyaan yang cukup serem, berani jawab nggak? Dari Tio. Nih, mau tanya, siapa sih yang buat parameter atau aturan untuk menentukan boleh berbayar atau gratis? Kenapa harus ada senggol-menyenggol antara berbayar atau tidak? Anda berani bahas ini atau tidak? Kalau berani bahas, boleh bahas. Kalau tidak, Anda boleh skip. Karena saya tujuannya cuma nanya. Karena saya cuma nanya, kamu yang jawab, oke? Belum, bukan sebaliknya. Iya. Berbayar. Siapa yang beraturan? Ya, dan ada senggol-menyenggol antara berbayar atau tidaknya itu. Tidak ada aturan, tidak ada rule, no rule. Karena IG dia sendiri, feed dia sendiri, story dia sendiri, ngapain kita lucu? Cuman ya lumayan nih. Terus kadang-kadang enggak deh, ada kok yang ditawarin, misalnya, yuk sama saya, enggak gue udah ikut Tio, udah lumayan keringetan, enak juga. Dalam hati sedih. Tapi ya udah, that's life. Ya kita harus, itu kan kenyataan yang harus kita berani gitu. Nah terus income berkurang, itu sangat berkurang, bukan hanya berkurang. Ada satu guru yoga tidak bisa mengajar, ya tapi dia kepala rumah tangga dan curhat sama saya. Padahal saat itu saya live juga seminggu ada beberapa kali. Nah terus gimana gua mau jual kelas Zoom gua katanya, sementara berseliweran gratis, itu menendang saya juga. Saya nggak enak jadinya, gimana ya, waduh anak lu 3 lagi ya. Saya bilang gitu, gimana, jangan spesifik dong, jangan spesifik. Nggak spesifik, anak 3 banyak. Saya cuma bilang dia pencari nafkah di keluarganya kayak saya juga pencari nafkah, tapi saya kebetulan masih ada usaha yang lain ya. Jadi kasihan juga lah kalau saya live, gimana nanti nambah-nambahin yang murid dia lari ke saya gitu. Tapi ya kalau saya nggak live, ada ibu-ibu yang tua-tua yang gaptek pakai Zoom boro-boro ngerti. Mereka cuma bisa IG live, itu pun harus saya ajarin, harus tutorialnya online pakai telepon. Ya mau nggak mau. Jadi sebenarnya tidak ada aturan yang kamu harus bayar nih, atau udah jangan gratis deh, semuanya Zoom. Jadi tidak ada aturan kan? Balik ke masing-masing pengajar atau praktisinya, mau berbayar atau mau free, itu bebas-bebas aja. Dan ya diharapkan, ya saya sendiri secara pribadi saya juga berharap untuk polemik kayak berbayar atau tidak berbayar harusnya nggak diperpanjang lagi, karena baik lagi sih gitu, masing-masing orang tuh udah ada irisannya masing-masing ya gitu. Jadi ya universe akan bergerak sesuai itu gitu. Jadi kalau mau memaksakan apapun, menurut saya pribadi juga nggak bisa gitu. Toh ya kamu mau live tiap hari atau kalau mau berbayar tiap hari, semua sudah ditentukan sama yang di atas gitu. Itu aja sih. Karena semesta akan bergerak. Seperti kalau saya menilainya gini ya, Chris ya. Free atau Zoom bedanya gini. Beda IG free, IG live dengan Zoom. Zoom guru bisa melihat. Iya. Zoom bisa. Ya. Zoom bisa melihat. IG live kita tidak bisa melihat murid.
Seorang guru yoga, kemungkinan ya, kebanyakan yang saya kenal, yang saya sudah lihat-lihat, kan saya juga banyak nontonin kelas-kelas guru yoga. Pasti cara mengajarnya Nonton doang ya, nggak ikut ya? apa? Nonton doang nggak ikut ya? Nonton doang ya? Nonton sambil makan. Nggak ikut gerak ya? Oke, jujur. Sambil makan es krim. Nah, terus lagi guru yang ngajar di IG Live, kembali ya ke topik, sama ke Zoom, itu pasti beda. Misalnya Chris, jujur deh, kalau kamu ngajar IG Live, pasti kelasnya lebih ringan, cuman yang stretching, bukan nggak ada yang berat sama sekali. Saya tahu ada berasa, cuman pasti beda intensitasnya dengan kalau ngajar di Zoom. Karena begitu saya ngajar di Zoom, loh, kok planknya kayak begitu? Pasti kita beda. Pasti kamu nggak berani kasih dia arm balance Eka pada Kondianasana dengan kamu nggak lihat orangnya bisa apa, jongkok aja nggak bisa, jangan-jangan. Pasti kamu nggak sampai ke pose itu. Ya nggak mungkin. Ya tiba-tiba lagi di IG Live, ya mari Eka pada Bakasana. Nggak mungkin. Gitu. Pasti ada marketnya sendiri. Oke. Jadi, ini ada satu lagi, ada dari apa ya, Ziz Yoga, setuju nih, lebih ke kondisi mental, bahas yang tadi sebelum ini ya. Aku termasuk orang over kelas di IG by donation, tapi tidak berarti kelasnya juga rame. Jadi ya memang ada IG live mungkin ya, IG live by donation, tapi kelas juga nggak rame. Ada seperti itu. Jadi ya balik lagi, nggak semua yang free juga diminati, nggak semua yang Zoom juga akan selalu rame, mungkin ya, I don't know sih gitu loh. Cuman ya balik lagi lah, tergantung intensi kita mau ngapain. Kalau emang intensi kita kena dengan energi yang lain, juga pasti bersenggolan, kelas kita pun akan lebih bisa dihargain sama orang. Oke, ini ada pertanyaan nih, bagus juga nih. Halo Kak Kris, Rian, salam kenal dari Bekasi. Halo Niputu Ayu. Pandangan Kak Kris dan Rian untuk kelas yoga di new normal seperti apa? Apakah lebih banyak kelas virtual atau bisa kembali ke kelas berkerumun seperti biasa? Ini sebenarnya ada di poin saya yang nanti, cuman ya ini udah ada pertanyaan dulu, jadi saya nggak perlu nanya. Ini kita bisa 2 jam loh kayaknya ya. Oke, siap-siap kuota ya, penonton siap-siap kuota, atau kalau nggak matiin aja deh, barangkali bosan. Oke, bisa nanti nggak? The new normal, ini salah satu yang mau saya tanya, tapi agak ke akhir, tapi udah ada yang nanya di sini. Jadi, apa itu, seperti apa yoga new normal? Artinya ya setelah this pandemic, setelah kedepannya bakal gimana? Menurut kamu sendiri ya? Saya rasa Zoom online akan tetap ada. Karena ada teman-teman saya sendiri yang sering tulis status, loh, kok malah sekarang yoga jadi gampang ya? Di rumahnya dengan view balkon apartemen, nggak sebut nama ya. Jadi emang benar, dia ikut kelas lebih sering daripada dia datang ke studio saya. Nah, itu satu orang yang badannya tidak ada masalah dan dia sehat, dan dia udah praktisi yoga lebih dari 1 tahun. Tapi kalau yang saya rasa buat yang di bawah 1 tahun itu kita masih bisa mengharapkan orang datang. Jadi kalau praktisi yoga yang di bawah 1 tahun pasti masih akan cari gurunya dengan datang ke studio, atau yang badannya mempunyai keterbatasan fisik. Pasti masih perlu di-adjust dengan gurunya lihat gitu. Jadi ada 2, jadi bisa nanti akan jalan dua-duanya. Oke, jadi the new normal itu artinya yang apa namanya, yang live juga akan tetap jalan. Ya, bukan live, yang Zoom atau virtual class juga tetap ada, dan studio juga tetap akan mendapatkan peminatnya lagi ya. Jadi berjalannya bareng-bareng ya. Jadi nggak harus, pasti nanti virtual semua atau studio bakal ramai lagi, virtual ditinggalkan. Ya. Menurut Rian nggak seperti itu ya? Nggak seperti itu. Pasti kira-kira dua-duanya bisa jalan. Tinggal bagaimana cara kita membagi waktunya. Bagaimana cara kita guru yoga membagi waktunya. Oke. Ini ada tanggapan dari Evelyn. Halo Eve.
butuh waktu, mau nggak mau mulai dari orang yang kenal dulu. Ya benar tadi yang Ya. start from small circle ya. Jadi kita promosiin ke teman-teman yang kita kenal juga. Dari situ biasa jalan, kemudian boleh sharing, biasanya sharing promotion about class di mana, biasanya untuk paid promotion, apakah ada murid-murid yang join, considering murid biasanya dari kenalan-kenalan. Mungkin tadi sempat kejawab sedikit ya, jadi startnya dari sharing promosinya dari grup-grup WhatsApp dulu yang deket, jadi orang juga punya trust ya. Jadi kalau orang udah deket, maksudnya kenal kita mungkin punya trust, artinya, oh gue kenal Rian ngajakin ini, gue coba deh karena gue kenal. Bandingin sama orang yang from nowhere, ikut kelas gue dong. Ah, lu siapa? Ya mungkin itu ya. Kalau Kayuke saya coba jawab sendiri. Ya. Mungkin seperti itu. Karena ya start from inner circle, bener banget sih. Aku juga start ngajar yoga, itu dari tante sendiri, 2 orang. Itu jadi dari situ. Oh, ini dibantu jawab juga sama Mbak Rani. Caranya live, cobain. Mau nonton banyak atau enggak, niatnya berbagi, ya bener lah. Kemudian ini dari Martasya, seharusnya guru-guru baru bisa dikenalkan oleh guru-guru senior atau pendampingnya di dalam sekolah yoga di mana dia belajar, supaya bisa maju sama-sama. Nah ini bener banget nih. Bisa ini salah satu solusi yang mungkin, ya Martasya senior lah ya. Jadi artinya gini, ya menurut saya pribadi ya, saya coba untuk keluar dari bahasan dulu. Menurut saya pribadi memang sekolah-sekolah ya kita juga harus mencoba untuk mempromosikan lah, artinya mengenalkan guru-guru yang baru. Nih saya punya lulusan A nih, baru 1 tahun ngajar atau 2 bulan ngajar. Ya. Boleh yuk kita cobain support kelas dia dulu. Ya. Nanti mungkin bisa digilir nih, besoknya B, besoknya C gitu ya. Ya. Mungkin, atau kalau nggak dari sekolah, mungkin dari apa ya, perkumpulan. I don't know. Ya, aku nggak tahu lah. Mungkin takut salah ngomong gitu. Jadi ya mungkin dari beberapa grup-grupnya mulai mengenalkan atau kelas arisan mungkin ya. Ya. Ya, mungkin seperti itu. Ya, ini opini dari Martasya oke banget nih. Jadi buat teman-teman yang sempat baca scrolling ke atas atau yang baru masuk, coba untuk cari scrollingnya Martasya. Kalau enggak ya tadi didampingi oleh guru seniornya, dipromosikan sama guru seniornya. Dan kemudian ini Rio masih bahas yang tadi, live followernya dikit, nggak guna, kadang-kadang malah bikin depresi. Oke. Follower ya berarti, ya gimana, follower kadang-kadang kan ada yang beli juga, mungkin ada dulu kan, atau yang memang, ya mungkin kontennya harus dibenerin lagi, nanti itu bahasnya content creation ya. Tapi ya di sini juga ada yang setuju nih, Amanda Bogor ya, live IG aja, cuek ada yang nonton atau enggak, ya bener banget sih. Artinya ya kita kan niatnya berbagi. Betul. Berbagi, anggap aja gini, ini opini saya. Saya bikin komunitas yoga di Cirebon. Saya punya misi dan visi ya, saya mau berbagi yoga di Cirebon gitu ya. Dalam artian by donation. Tapi donasinya pun bukan untuk pengajar. Mungkin boleh tanya ke teman-teman yang udah ikut di komunitas juga Cirebon. Kita sama sekali nggak ngasih apapun untuk pengajarnya, cuma say thank you. Karena memang donasinya itu dikasih ke panti asuhan, biasanya ada pertanggungjawabannya di situ. Jadi ya memang tujuan kita berbagi, mau yang datang banyak atau mau berdatang sedikit ya, kita sudah menyampaikan intensi kita untuk berbagi ya. Itu sih. Nah, apalagi nih? Banyak sih yang nanya ya, banyak yang ngasih opini bagus-bagus. Mau Mbak Rani juga menjawab yang Amanda tadi. Ada yang nanya lagi nggak? Ada yang nanya lagi nggak nih? Oh kayaknya belum ada yang nanya ya. Bentar, saya scrolling ke bawah, belum ada yang nanya. Ini ada nih dari Robert Gultom. Pertanyaan yang lainnya itu opini, jadi silakan baca sendiri. Ya, ada pertanyaan bagus ya. Mungkin ini nggak berhubungan sama new normal, tapi berjalan beriringan sama new normal. Kedepannya, kita semua belum tahu COVID ini seperti apa. Bagaimana cara guru yoga untuk bertahan di masa-masa mendatang? Sesuai dengan judul kita ya, praktisi. Dan nanti mendatangnya gimana? Gimana opini kamu, Rian? Ya, tetap harus bisa belajar. Kalau saya termasuk
yang gaptek. Lulusan sekolah komputer tapi gaptek. Jurusannya apa dulu? Dosen saya bisa nangis. Dosen saya bisa nangis. Jurusannya komputer akuntansi. Memang banyakan akuntansinya, tapi ya lulusannya lulusan sekolah itu tuh. Iya, iya, iya. Kita sama kok. Sekolah yang sama sama kamu. Jadi ya akhirnya kita mau nggak mau harus belajar. Seperti saya baru aja masukin live saya ke YouTube. Itu saya tujuannya sharing ke yang nggak bisa nonton IG live. Oh, saya udah masukin kok. Nih kamu mau latihan ini ada, mau latihan ini ada. Tapi itu saya mau bikin bagus. Itu saya ngedit-ngeditnya aja sampai belajarnya tuh sulit sekali ya. Mau nggak mau saya paksa diri saya belajar karena kalau nggak gimana caranya ya mungkin nanti kalau udah bisa ketemu orang saya bisa bikin lebih bagus. Saya udah minta belajar sama orang. Tapi ini benar-benar belajarnya sendiri, lucu juga kayak lagi edit-edit yang mau dipotong taunya malah yang mau diambil malah kebuang. Ya itu suka dukanya lah. Harus mau nggak mau kita harus belajar lebih aware sama gadget, lebih bisa memanfaatkan apa yang kita punya secara maksimal. Jadi itu cara guru yoga bertahan di masa-masa mendatang ya. Ya, belajar gadget, belajar. belajar gadget ya, bukan belajar filosofi. Filosofi udah di sini. Oh, udah matang. Itu sebenarnya bukan karena COVID, semua kan sekarang serba era virtual ya. Mau nggak mau kita harus ngikutin zaman atau kita ketinggalan zaman. Kita ditinggal. Berarti saya juga virtual Chris ngikutin banget ya. Virtual Chris ngikutin banget ya. Virtual Chris ngikutin banget. Saya ganti nih virtual Rian. Dari pertama saya online ya virtual Chris. Oke, visioner sekali ya. Waduh, kalem. Oke. Gini, Mas Robert. Jadi gini, ke depan gimana cara guru-guru yang bertahan? Ya versi Rian kayak tadi, upgrade pengetahuan tentang gadget dan segala macamnya. Ya, saya tambahin juga, upgrade juga pengetahuan tentang yoganya, diperkaya. Artinya saat kamu sudah menemukan otentik sesuatu dalam diri kamu, mungkin akan lebih gampang untuk offering your service, artinya kemampuan kamu ke orang lain gitu loh. Didukung juga mungkin, ya didukung juga mungkin dengan media-media internet ya, yang YouTube lah, Instagram, Facebook gitu. Mungkin kita juga harus berjalan beriringan. Artinya nggak harus sampai belajar gimana banget, tapi ya kita nyiapin aja diri kita nyiapin materi promosi kita berupa kelas-kelas live mungkin, yang kemudian kalau kita punya waktu juga mungkin kita bisa edit-edit YouTube atau IGTV. Sekarang kan ada IGTV tuh. IGTV tuh lumayan kan, bisa 1 jam katanya sekarang. Jadi ya kita coba berteman sama gadget dalam artian positif gitu loh. Pakai gadget semaksimal mungkin untuk mempromosikan diri kamu gitu. Nggak berlebihan, tapi emang kamu juga punya sesuatu dalam diri kamu yang bisa kamu jual ke depannya gitu ya. Mungkin seperti itu. Saya coba bantu Mas Robert. Apalagi ya, ini bilang yang penting usaha, rezeki udah ada yang ngatur. Setuju. Ini jauh. Riannya masuk. Semoga tidak ada gangguan. Halo Rian. Halo. Halo. Bisa dengar saya? Lihat saya jelas? Lihat. Oke. Gimana kabarnya? Kepotong? Ya, kepotong. Mundur dikit aja biar nggak terlalu close up. Oke. Apa kabar Rian? Lagi sibuk apa sekarang? Sibuk ngajar yoga lah, kayak orang-orang. Masih sibuk ngajar yoga ya? Oke, dengan keadaan sekarang nih, ya dengan keadaan sekarang, gimana? Sibuk nonton yoga. Oh, nonton yoga, oke. Oke, kita langsung aja ya. Saya ada pertanyaan dulu dari saya sendiri. Nanti kita akan coba jawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang komen-komen di IG Live ini. Oke. Dengan keadaan sekarang, Rian masih ngajar? Masih sibuk ngajar juga atau gimana? Masih ngajar di rumah. Oke. Masih ada yang datang ke studio atau gimana?
Sekarang sih lagi enggak, lagi di rumah aja. Di rumah aja. Lagi. Iya, Jadi PSBB ngajarnya dong. PSBB ya, sama lah. Di PSBB Cirebon dong. juga lagi PSBB. Jadi Iya. kayaknya hampir semua kota lah ya menerapkan PSBB. Ya. Jadi ngajarnya gimana? Ngajarnya pakai apa tuh? Via online class, IG live, or what? Pertama IG live dulu. Ya, itu IG live. Saya nggak pernah pakai IG live, dipaksa ngerti. Karena Dipaksa saya ngerti. ya nggak pernah main-mainin untuk misalnya lagi jalan-jalan atau lagi masak pasang-pasang di IG live itu nggak pernah. Jadi gimana sih cobain mencet gitu. Nah, Baru pertama kali sejak PSBB. Pertama IG live dulu. dari Mau kapan? foto Dari berarti Maret atau kapan tuh? Bulan apa inget nggak? awal April lah, April. Awal April ya. Maret akhir ya, Maret akhir menuju April. Hmm. Uh, uh. Jadi awalnya tuh dari IG Live itu. Dari IG live. Teman-teman bilang gimana nih mau yoga, bosen. Terus sayanya juga biasa kan saya I'm a morning person ya, sudah bangun gitu pagi-pagi. Terus karena nggak harus ngajar, nggak bisa bangun siang. Orang-orang kan enak bangun siang, saya nggak bisa. Udah melek sendiri otomatis. Jadi ya badannya bingung sendiri kalau nggak yoga, mau jalan keluar sempet ajak anak jogging, tapi jadi ya gitulah, keluar takut virus. Jadi ya lama-lama makin kemari virusnya kan makin galak. Jadi kita makin nggak berani keluar. Jadi ya coba-coba live. Oke, dari coba-coba live itu, jadi awalnya kenapa nih kepikiran untuk live? Apa karena ya karena panggilan hati, karena saya juga mau berbagi atau apa gitu? Bisa cerita nggak awal-awal memutuskan IG live? Karena kan istilahnya dulu pakai IG live aja, aduh saya nggak pernah nih pakai IG live gitu. Iya, karena ada teman-teman yang gimana nih mau latihan, terus nggak bisa, memang nggak bisa datang ke sini kan, kita semua nggak bisa ketemu. Terus saya sempat waktu corona belum datang ke Indonesia, saya sama teman-teman itu masih saat itu Ancol baru ditutup. Ancol Taman Impian baru ditutup. Kami berusaha yoga outdoor berjarak 1 meter, kan pikiran outdoor ya, di tengah matahari, di bawah matahari. Ya, tapi tidak bertahan lama karena tidak mungkin menjaga jarak kurang dari 1 meter, itu sulit sekali. Ya, banyak yang akhirnya udah ngobrol, udah lupa dari jarak 1 meternya dan sulit. Terus kita takut teman-teman masih ada keluar ya. Akhirnya gimana caranya? Aku mau online. Aduh, badan udah pada nggak enak, udah pada pengen yoga teman-teman. Ya udah deh coba. Kok kayaknya di live di IG udah mulai ada yang online. I'm not the first. Jadi saya lihat orang online, oh ya coba deh saya juga mau. Gitu. Dari situ pertama-tama saya terinspirasi dari teman-teman yang sudah pernah. Gitu. Oke. Ya, saya juga sama sih, terinspirasi dari teman-teman semuanya. Oke, ada pertanyaan dari teman tadi. Mana tadi ya? Pertanyaannya, langsung jauh banget nih pertanyaannya. Kira-kira langkah kedepannya gimana? Nanti dulu lah ya. Kira-kira langkah kedepannya gimana? Kita nyapa dulu banyak teman-teman yang udah join juga, teman-teman yogi semua. Ada di privat pada libur karena nggak mau secara online. Ya, semuanya pasti ada ada dampaknya lah ya. Masak goreng ikan tuh, ada yang masak goreng ikan malah dari ya. Kalau Rio cerita kalau mau yoga harus geser-geser sofa dulu, lama-lama capek juga. Wah iya bener, kalau ruangannya terbatas lumayan ya. Oke, kita lanjut ya ke pertanyaan-pertanyaan dari saya dulu. Belum ada pertanyaan yang pada nulis atau lagi sibuk memikirkan, boleh ya, mikirin dulu. Oke, dengan situasi sekarang ini, kita lihat bahwa kita sendiri terdampak ya. Artinya kita pengajar yoga, dan yang paling penting saat ini buat saya adalah kita tuh punya studio. Jadi kita
gimana nih cara kita survive dengan studio kita atau dengan pengajar-pengajar yang mungkin di studio Rian ada gitu. Ada, ada, ada 3 orang. Halo Kak Tio, halo Tio, ada Tio, salam dari Tio. Iya, halo Ya Tio. gimana tuh studio survive? Iya, studio sementara kan libur. Jadi dengan sangat terpaksa saya kebetulan salah satu guru ada yang sedang keluar negeri saat itu ya. Jadi kebetulan dia belum balik. Jadi pas dia balik juga teman-teman yang ngajar yang 2 lagi terpaksa kita tidak ada kelas dan mereka otomatis saya juga tidak bisa mensupport mereka selain jika mereka ada kelas online, mereka mau berbagi link Zoom di studio, saya bisa bantu bagikan ke teman-teman. Biasanya gitu, saya bisa kasih ke teman-teman link Zoom-nya mereka, pasti paling begitu aja dari bantuan dari kita begitu aja. Jadi kita masih bisa berpartisipasi di situ. Member-member masih ikut dari guru-guru yang ada di sini masih bisa. Tapi untuk itu jadi jatuhnya ke pribadi. Oh, jadi kita mensupport, maksudnya kita share ke member-member kita bahwa guru A punya kelas Zoom, jadi Ya. kita juga mempromosikan kelas Zoom-nya guru Atau A melalui akun promosi kita gitu. sendiri. Atau promosi sendiri langsung boleh, kan ada grup WhatsApp. Oh, sih. Iya. Gitu. Oke. Masih belum ada yang nanya, kayaknya lagi terpesona nih ya. Oke. Udah makan, Chris? Kalau, Hah? Ini ada pertanyaan nih. Ada pertanyaan dari Yuke. Menurut aku harga yoga kelas udah nggak sehat. Harga per kelas turun, tapi yang ikut kelas tambah dikit, jadi bingung. Dari Kak Yuke. Oke, gimana tuh tanggapan Rian sendiri? Harga yoga kelas udah nggak sehat, harganya turun. Nah, gimana tuh? Iya. Bukan hanya turun, karena banyak yang free, sudah banyak yang free, otomatis murid memilih dan yang sesuai dengan kemampuan mereka ke satu itu dan dengan kenyamanan mereka gitu ya. Jadi misalnya saya nyaman sama orang ini walaupun agak mahal, saya tetap ikut kelas dia. Mungkin udah biasa dengan dengar suaranya atau cueing-nya lebih mudah. Ya, tapi ada juga orang yang fleksibel, nggak apa-apa lah, saya ikut guru mana aja. Ya, masing-masing pilihan. Soalnya sekarang juga sulit ya. Ada yang kena potong gajinya, ya ada yang, ya saya sangat menghargai yang misalnya masih ikut kelas Zoom berbayar padahal di luar masih ada yang free gitu. Itu sangat apresiasi sekali gitu dari murid-murid dan juga tetap mengerti walau begitu banyak orang yang belum bisa ikut Zoom berbayar juga tetap mengerti. Jadi ada dilema juga sendiri sama. Gitu. Tapi gini, kan sekarang kita lihat ada orang yang kalau gini kita ngomong tadi yang kita bahas tadi masalah yang tadi Mbak Yuke ya, Mbak Yuke bilang kan harganya udah nggak sehat nih, katanya udah nggak sehat, harga per kelasnya turun, yang ikut kelas tambah dikit. Apa itu ngaruh karena mungkin juga sekarang banyak juga guru yoga yang punya saya mau berbagi deh di masa seperti ini karena kita lihat juga mungkin yogis juga mungkin ada orang kantoran, ada orang usaha juga yang mungkin terdampak dari masalah pandemik ini. Jadi saya mau coba bikin live. Kemudian di satu sisi ada juga yang berbayar. Nah, ya gimana tuh? Apakah itu penyebab harga turun atau itu sebenarnya jalan apa yang bisa jadi atau memang lain lah, ada yang gratis atau live gratis lewat IG live atau kayak mau yang berbayar via Zoom tetapi harganya miring, apakah itu salah satu faktornya karena ada IG live? Salah satu faktor lainnya saya rasa masa PSBB ini masa banyak orang yang tiba-tiba jatuh sakit, usaha yang banyak terpaksa harus di stop, itu membuat mood orang juga jadi lagi low. Halo, mood orang jadi low. Jadi
Aduh, saya masih bisa makan. Kadang-kadang saya ada beberapa teman yang mempunyai usaha. Kita sebagai pengusaha atau sebagai pemilik, misalnya let's say salon, restoran, kita masih bisa makan. Anak buah kita yang kita kirim pulang kampung atau terpaksa di rumah, gimana gitu loh. Itu yang membuat kita, aduh, mau yoga aja males, ngamut gitu. Banyak teman-teman murid-murid yang mengeluh seperti itu. Aduh, Rian, sorry. Mereka terus terang, sorry deh, saya nggak ikut Zoom dulu, nggak ikut live dulu. Dan saya ngerti gitu, karena mereka sih bukan kekurangan makanan, bahkan mungkin sanggup bayar, tapi moodnya udah down gitu dengan keadaan seperti ini. Gangguan sinyal. Lalu yang sorry ada gangguan sinyal sampai mana ya tadi? Sampai lu bilang ada orang dirumahkan terus mereka sanggup bayar, gimana? Kayak gue Ya, gangguan sinyal. tapi nggak mood, low, karena banyak pikiran ke orang-orang di sekitarnya, karyawan-karyawan mereka yang terpaksa harus berkurang gajinya atau mereka harus sementara tidak bisa bayar karyawannya sendiri dulu. Itu mempengaruhi banyak sih, mempengaruhi, Hmm. Jadi mempengaruhi. sebenarnya harga nggak sehat tuh ya baik lagi juga karena memang ada ya menurut Rian ada juga yang memang Iya, gratis via IG Live gitu. Jadi ya, ya itu salah satu faktor. Jadi harga kelas sudah, maksudnya tadi yang Bayu kemaksud harganya turun dan muridnya jadi ya, sepi kata dia kan gitu. Jadi ya ya, mungkin menjawab juga murid sepi juga mungkin eh ya lagi nggak mood buat yoga karena ya, mungkin kondisi mentalnya nggak siap ya mungkin ya saya coba simpulkan mungkin kondisi kondisi mentalnya nggak siap lagi sedih karena dirumahkan atau income-nya ya. kepotong jauh gitu Nggak ya ketemu kita teman. coba ya nggak ketemu teman juga ada yang ekstrovert mau keluar nggak bisa gitu ya jadi ya kita coba untuk berpikir positif aja sih gitu kalau harga memang kadang-kadang kita juga guru yoga atau praktisi yoga nggak bisa ambil kesempatan segimana mungkin mudah-mudahan ya gitu apalagi dalam situasi seperti ini tapi masih ambil kesempatan kayaknya sayang sih gitu ya kalau berpikiran seperti itu tapi saya yakin teman-teman di sini juga mungkin secara sadar bahwa oke saya memilih live ataupun memilih Zoom juga memang nggak ada paksaan untuk siapapun kan artinya lu ikut Ya. kelas gue dong karena kan biasa ikut kelas gue atau apa mudah-mudahan sih nggak ada yang seperti itu gitu. Oke, Oke, ini ada pertanyaan lah, ada apa nih? Bukan pertanyaan ya, kayak sapaan. Ada Evelyn. pernyataan. Bingung juga mungkin ngasih harganya karena guru juga tidak bisa adjust muridnya. Itu mungkin banyak kelas yang based on donation. Ya, tadi kali ya, karena emang kita juga hanya bisa lewat jarak jauh ya. Hanya Ya, bisa lihat mungkin, ya mungkin kalau kita bisa lihat, oke kakinya kurang atau tangannya, badannya kemana-kemana gitu. Kita nggak bisa adjust kali ya, mungkin seperti itu. Ya, jadi ya banyak based on donation. Ada yang nanya lagi nggak? Kalau nggak, kita lanjut ke pertanyaan saya. Bener banget. Yang pasti dengan adanya live yang free sudah pasti terbagi. Ya benar, Ko Andi. Itu yang tadi si Rian bilang. Karena ada yang live yang free juga kan, IG live free, jadi otomatis orang makin banyak bebas milih kali ya. Bener nggak opini saya? Jadi banyak yang milih. Oke, ini bagus nih dari Rio nih. Sempat terpikir, kasihan guru baru yang belum ada nama. Guru yang sudah established, buka kelas Zoom, peminat banyak, mungkin malah untung. Guru-guru baru, buka Zoom, susah dapat orang. Nah, gimana nih? Yang dari guru-guru Rio nih. baru. Ya, guru baru eh, kan, guru baru nih buka Zoom nih. Guru baru buka Zoom. Kemudian ada guru-guru yang ya, sudah ngerti, established. Oke. ngerti, ngerti. Sebenarnya itu juga menjadi pemikiran saya, menjadi pemikiran saya. Jadi salah satu alasan kenapa kan kalau kita mau Zoom, kalau mau live, live dulu deh ya. Udah si pagi-pagi yoga bilang, kok Rian dadakan? Bukan dadakan, lagi keker-keker dulu. Ada guru siapa? Keker-keker dulu. Ada yang ngetop,
ada yang ngetop masuk, misalnya ya nggak sebut nama ada ya kan. Misalnya ada guru-guru saya yang lagi mau live, masa saya besok jualan Zoom bisa nggak laku? Ya itu salah satu Oh trik. gitu. Salah satu trik. Oke. Jadi triknya adalah lihat ombak, cek ombak ya. Lihat besok ya, meramal besok siapa yang live ya. Meramal besok dalam hati berdoa, ya Tuhan, semoga jangan ada si A, si B yang ngetop. Nanti saya nggak laku. Nah, tapi ini yang ditanyain Rio adalah gimana kalau mungkin kelasnya sama-sama Zoom. Jadi gini, platform yang dipakai adalah Zoom. Satu Zoom, satu Zoom. Ya, satu udah setebel ini, satu setipis ini. Nah, yang tipis ini gimana nih caranya gitu? Karena kan yang tipis ya mungkin belum punya nama gitu. Kalau yang tebel kan ya udah punya nama atau apa segala macem gitu. Karena sudah established lebih lama ngajarnya gitu. Ada nggak solusi yang mungkin ada di pikiran kamu gitu? Pasti yang lebih duluan dikenal orang pasti lebih banyak pesertanya. Tapi itu jangan jadikan kita patah semangat. Kalau menurut saya kita harus kasih lihat orang-orang dulu. Pertama kali ya yang saya lakukan sementara kemarin sempat live dulu. Dari live dulu orang bisa ikut free begitu, kita melakukan karma yoga. Jadi orang bisa, oh saya cocok nih sama guru ini walaupun saya tidak terkenal. Jadi tiba-tiba lumayan gitu. Ada 1-2 yang nyangkut bukan murid saya, sampai saya nanya, Mbak di mana? Jauh di Irian. Wah, cuman satu di Timika. Saya sampai bingung. Oh gitu ya. Terus saya juga bingung, tiba-tiba ada yang, saya juga suka ngepost. Pertama waktu awal PSBB saya masih semangat ya, bikinan di rumah, bikin salad, bikin jus apa. Tiap kali saya foto, lama-lama saya bosen. Fotonya warnanya ini melulu, males. Tapi dia komen, Rian posting terus ya, padahal kayaknya makanannya biasa-biasa aja, tapi jadi malu juga. Tapi dia inspirasi buat saya, oh lumayan nih. Jadi kayaknya kita harus lebih rajin posting seperti live itu juga kan kita memposting diri kita kasih lihat cara ngajar kita tuh gimana. Ya mudah-mudahan bedanya kita yang muridnya masih sedikit dengan guru yang sudah besar itu ada keuntungan sendiri loh, Chris. Tau nggak apa? Iya, tapi kan apa tuh? Ya. Jadi gimana ya? kita lebih bisa keuntungannya apa keuntungannya? Orangnya lebih sedikit, muridnya pasti bisa lebih perhatian, lebih fokus daripada misalnya yang kelas Zoom-nya udah saya dengar ada yang 100 sampai 150. Gimana dia bisa lihat kamu kalau kamu salah? Gitu, misalnya kayak gitu. Oke. Tapi mungkin gini, saya mau coba bahas ini lihatnya dari sisi belak-belakannya ya, soal sisi income gitu loh. Artinya guru-guru baru yang baru ngajar, baru starting ngajar di tahun ini, tiba-tiba udah kena kehantam pandemik seperti ini. Nah, gimana sih cara dia untuk I have class loh gitu. Saya punya kelas Zoom. Saya pengen juga kalian teman-teman nyobain kelas saya gitu loh. Karena kelas saya pun mungkin punya kualitas, punya perbedaan. Tapi kadang-kadang guru yang baru ini itu belum dapat momennya, belum dapat kesempatannya untuk nongol. Karena ketutup sama yang sudah established. Maksud saya seperti itu. Kita coba lihat, miring sedikit lihatnya dari sisi income. Gimana caranya guru baru bisa mengenalkan dirinya, karena kan kadang-kadang followernya juga mungkin masih dikit ya gitu. Nah, gimana caranya? Ya. Ada solusi nggak? Yang kemarin saya lakukan adalah manfaatkan inner circle. Jadi kita kan punya tuh temen sekolah. Biasa sekarang beredar grup WhatsApp banyak banget alumni kan, alumni SD, alumni SMP. Gue sih nggak ikut. Ya, saya ikut. Dulu waktu saya alumni SMA, terus teman arisan ibu-ibu. Saya dulu sempat waktu saya ada mengalami kedukaan banget dalam hidup saya keluar dari semua grup itu. Saya keluar, aduh,
bete lihat chat banyak-banyak, males ngobrol banyak-banyak gitu. Tapi kemudian kadang-kadang kalau lagi malam iseng-iseng, lumayan juga ya, gua komen jadi ketawa-ketawa lagi, lumayan gitu ya. Terus ya dari situ komunitas, walaupun tidak pernah, saya mungkin ada di grup sekolah tidak pernah saya komen, saya suka baca, lumayan buat bacaan, anggap aja koran kalau pagi-pagi. Jadi di situ saya kadang-kadang saya komen. Nah, pada saat saya mau mulai kelas Zoom ini, aduh, teman-teman rumah yoga sendiri tidak ada yang kurang mendukung lah. Ada yang mendukung, tapi bisa dihitung jari, nggak sampai 10. Jadi saya bingung. Udahlah, ajak saja semuanya yang nggak pernah yoga dari teman SD, teman SMP yang kenal kamu, dan mereka bilang, gue nggak mau Zoom, gue malu, gue tuh bodoh banget pasti dibanding murid-murid lu. Dia bilang, ya enggak kok, saya sampai bujuk-bujukin. Atau kita bikin grup privat dulu, saya bilang. Nah ini penting, biar mereka nyaman. Apa private dulu, semuanya teman-teman SD kita deh, satu grup, tolong dong. Saya cari satu orang yang bisa tarikin teman-teman yang lain. Saya lakukan itu. Saya tanya satu orang, bisa nggak lu bantu tanya-tanyain? Soalnya gue nanyainnya udah tiap hari, malu banget ini. Saya nanyain udah tiap hari, bener. Karena saya kan nggak ada kerjaan. Gue besok ada lagi, mau nggak? Tapi kan sungkan juga ya. Aduh, sorry Rian, hari ini gue begini, hari ini gue begitu. Loh, ini tiap hari ditanya nggak pernah bisa. Saya kan juga jadi sungkan dan nggak enak nanyain terus. Akhirnya saya pakai bantuan teman. Itu berguna sekali. Salah satunya Aini. Oke, Aini jadi bukan teman sekolah. tapi start dari inner circle ya. Nah, ini jadi salah satu tips dari yang senior yoga nih ya, Rian. Start dari small inner circle, bikin promosi-promosi dari teman-teman yang kenal. Rian, ada satu pertanyaan yang cukup serem, berani jawab nggak? Dari Tio. Nih, mau tanya, siapa sih yang buat parameter atau aturan untuk menentukan boleh berbayar atau gratis? Kenapa harus ada senggol-menyenggol antara berbayar atau tidak? Anda berani bahas ini atau tidak? Kalau berani bahas boleh bahas, kalau tidak Anda boleh skip. Karena saya tujuannya cuma nanya. Karena saya cuma nanya, kamu yang jawab, oke? Belum, bukan sebaliknya. Iya. Berbayar. Siapa yang beraturan? Ya, dan ada senggol menyenggol antara berbayar atau tidaknya itu. Tidak ada aturan, tidak ada rule, no rule. Karena IG dia sendiri, feed dia sendiri, story dia sendiri, ngapain kita lucu? Cuman ya lumayan nih. Terus kadang-kadang enggak deh, ada kok yang ditawarin, misalnya, yuk sama saya, enggak gue udah ikut Tio, udah lumayan keringetan, enak juga. Dalam hati sedih. Tapi ya udah, that's life. Ya kita harus, itu kan kenyataan yang harus kita berani gitu. Nah terus income berkurang, itu sangat berkurang, bukan hanya berkurang. Ada satu guru yoga tidak bisa mengajar, ya tapi dia kepala rumah tangga dan curhat sama saya. Padahal saat itu saya live juga seminggu ada beberapa kali. Nah terus gimana gue mau jual kelas Zoom gue, katanya, sementara berseliweran gratis. Itu menendang saya juga. Saya nggak enak jadinya, gimana ya, waduh, anak lu 3 lagi ya. Saya bilang gitu, gimana? Jangan spesifik dong, jangan spesifik. Nggak spesifik, anak 3 banyak. Saya cuma bilang dia pencari nafkah di keluarganya kayak saya. Saya juga pencari nafkah, tapi saya kebetulan masih ada usaha yang lain ya. Jadi kasihan juga lah kalau saya live, gimana nanti nambah-nambahin yang murid dia lari ke saya gitu. Tapi ya kalau saya nggak live, ada ibu-ibu yang tua-tua yang gaptek pakai Zoom, boro-boro ngerti. Mereka cuma bisa IG live, itu pun harus saya ajarin, harus tutorialnya online pakai telepon. Ya mau nggak mau.
Jadi sebenarnya tidak ada aturan yang Tidak oh ada kamu harus aturan. bayar nih atau udah jangan jangan gratis deh semuanya Zoom. Jadi tidak ada aturan kan? Balik ke Tidak ada aturan. masing-masing balik ke masing-masing pengajar atau praktisinya mau berbayar atau mau free itu bebas-bebas aja dan Ya, ya diharapkan ya saya sendiri secara pribadi saya juga berharap untuk polemik kayak berbayar atau tidak berbayar harusnya nggak diperpanjang lagi karena balik lagi sih gitu masing-masing orang tuh udah ada irisannya masing-masing ya gitu iya, jadi iya, eh, ya universe akan bergerak sesuai itu gitu jadi kalau mau iya, memaksakan apapun menurut saya pribadi juga nggak bisa gitu toh ya kamu mau live tiap hari atau kalau mau berbayar tiap hari semua sudah ditentukan sama yang di atas gitu loh. Itu iya. aja sih karena semesta Seperti akan gini, akan bergerak. seperti kalau kalau saya menilainya gini ya, Chris ya. Free atau Zoom bedanya gini, beda IG free, IG live dengan Zoom. Zoom guru bisa melihat, Iya IG live ya zoom zoom saya ya ya ya. ya Zoom bisa melihat, IG live kita tidak bisa melihat murid. Hmm. Seorang guru yoga kemungkinan ya kebanyakan yang saya kenal, yang saya sudah lihat-lihat, kan saya juga banyak nontonin kelas-kelas guru yoga. Pasti cara mengajarnya Nonton doang berbeda. ya nggak ikut ya Apa? nonton doang nggak ikut ya nonton doang ya Nonton sambil nggak makan, ikut gerak ya oke sambil makan es jujur krim, sambil makan es krim. Nah, terus lagi guru yang ngajar di IG live kembali ya ke topik sama ke Zoom itu pasti beda. Misalnya Chris, jujur deh, kalau kamu ngajar IG live pasti kelasnya lebih ringan, cuman yang stretching bukan nggak ada yang berat sama sekali. Saya tahu ada berasa, cuman pasti beda intensitasnya dengan kalau ngajar di Zoom. Karena begitu saya ngajar di Zoom, loh kok planknya kayak begitu, pasti kita beda. Pasti kamu nggak berani kasih dia arm balance Eka pada Kondianasana dengan kamu nggak lihat orangnya bisa apa, jongkok aja nggak bisa, jangan-jangan pasti kamu nggak sampai ke pose itu. Ya nggak mungkin ya oke tiba-tiba lagi di IG live ya mari Eka pada Bakasana, nggak mungkin hmm. gitu, pasti ada Oke marketnya oke oke sendiri. jadi oke ini ada satu lagi ada dari apa ya Ziz Yoga setuju nih lebih ke kondisi mental bahas yang tadi sebelum ini ya aku termasuk orang over kelas di IG by donation tapi tidak berarti kelasnya juga rame jadi ya memang ada IG live mungkin ya IG live by donation tapi kelas juga Ada nggak rame ada seperti itu jadi ya balik lagi nggak semua yang free juga diminati rame. nggak semua yang Zoom juga akan selalu rame mungkin ya I don't know sih gitu loh cuman ya balik lagi lah tergantung intensi kita mau ngapain kalau emang intensi kita kena dengan energi yang lain juga pasti bersenggolan kelas kita pun akan lebih lebih bisa dihargain sama orang oke ini ada pertanyaan nih bagus juga nih halo Kak Kris Rian salam kenal dari Bekasi halo Nipu Tu Ayu pandangan Kak Kris dan Rian untuk kelas yoga di new normal seperti apa apakah lebih banyak kelas virtual atau bisa kembali ke kelas berkerumun seperti biasa ini sebenarnya ada di poin saya yang nanti, cuman ya ini udah ada pertanyaan dulu, jadi saya nggak perlu nanya. Ini kita bisa 2 jam loh kayaknya ya. Oke, siap-siap kuota ya, penonton siap-siap kuota, atau kalau nggak matiin aja deh, barangkali bosan. Boleh. Oke, bisa nanti nggak? The new normal, ini salah satu yang mau saya tanya, tapi agak ke akhir, tapi udah ada yang nanya di sini. Jadi apa itu, seperti apa yoga new normal? Artinya ya setelah this pandemic setelah kedepannya bakal gimana? Menurut kamu sendiri ya? Saya rasa Zoom online akan tetap ada karena ada teman-teman saya sendiri yang sering tulis status, loh kok malah sekarang yoga jadi gampang ya di rumahnya dengan view balkon apartemen, nggak sebut nama ya. Jadi emang benar dia dia ikut kelas lebih sering daripada dia datang ke studio saya. Nah itu satu orang yang badannya tidak ada masalah dan dia sehat dan dia udah praktisi yoga lebih dari 1 tahun. Tapi kalau yang saya rasa buat yang di bawah 1 Sinyal. tahun
itu kita masih bisa Oke, mengharapkan gimana? orang datang. Jadi kalau Kalian yang lanjut, sorry. praktisi yoga yang di bawah 1 tahun, pasti masih akan cari gurunya dengan datang ke studio. Atau yang badannya mempunyai keterbatasan fisik. Pasti masih perlu di-adjust dengan gurunya lihat. Gitu. Jadi ada dua. Jadi bisa nanti akan jalan dua-duanya. Oke, jadi the new normal itu artinya yang apa namanya, yang live juga akan tetap jalan. Ya, sorry, bukan live, yang Zoom atau virtual class juga tetap ada, dan studio juga tetap akan mendapatkan peminatnya lagi ya. Jadi berjalannya bareng-bareng ya. Jadi nggak harus, oh pasti nanti virtual semua atau studio bakal rame lagi, virtual ditinggalkan. Menurut Rian nggak seperti itu ya? Nggak seperti itu. Pasti kira-kira dua-duanya bisa jalan. Tinggal bagaimana cara kita membagi waktunya. Bagaimana cara kita guru yoga membagi waktunya. Oke. Ini ada tanggapan dari Evelyn. Halo Ev. Butuh waktu, mau nggak mau mulai dari orang yang kenal dulu. Ya benar tadi yang start from small circle ya. Jadi kita promosiin ke teman-teman yang kita kenal juga. Dari situ biasa jalan. Kemudian boleh sharing. Biasanya sharing promotion about class di mana. Biasanya untuk paid promotion, apakah ada murid-murid yang join, considering murid biasanya dari kenalan-kenalan. Mungkin tadi sempat kejawab sedikit ya, jadi startnya dari sharing promosinya dari grup-grup WhatsApp dulu yang deket, jadi orang juga punya trust ya. Jadi kalau orang udah deket, maksudnya kenal kita mungkin punya trust. Artinya, oh gue kenal Rian ngajakin ini, gue coba deh karena gue kenal. Bandingin sama orang yang from nowhere, ikut kelas gue dong. Lu siapa? Ya mungkin itu ya. Kalau Kayuke saya coba jawab sendiri. Mungkin seperti itu. Karena ya start from inner circle, bener banget sih. Aku juga start ngajar yoga itu dari tante sendiri, 2 orang. Itu jadi dari situ. Oh, ini dibantu jawab juga sama Mbak Rani. Caranya live, cobain. Mau nonton banyak atau enggak, niatnya berbagi. Ya bener lah. Kemudian ini dari Martasya. Seharusnya guru-guru baru bisa dikenalkan oleh guru-guru senior atau pendampingnya di dalam sekolah yoga di mana dia belajar supaya bisa maju sama-sama. Nah, ini benar banget nih. Ini salah satu solusi yang mungkin ya Martasya senior lah ya. Jadi artinya gini, ya menurut saya pribadi ya, saya coba untuk keluar dari bahasan dulu. Menurut saya pribadi memang sekolah-sekolah ya kita juga harus mencoba untuk mempromosikan lah, artinya mengenalkan guru-guru yang baru. Nih saya punya lulusan A nih, baru 1 tahun ngajar atau 2 bulan ngajar. Boleh yuk kita cobain support kelas dia dulu. Nanti mungkin bisa digilir nih, besoknya B, besoknya C gitu ya. Mungkin, atau kalau nggak dari sekolah, mungkin dari apa ya, perkumpulan. I don't know. Ya aku nggak tahu lah, mungkin takut salah ngomong gitu. Jadi ya mungkin dari beberapa grup-grupnya mulai mengenalkan atau kelas arisan mungkin ya. Ya mungkin seperti itu. Ya ini opini dari Martasya oke banget nih. Jadi buat teman-teman yang sempat baca scrolling ke atas atau yang baru masuk, coba untuk cari scrollingnya Martasya. Kalau enggak ya tadi didampingi oleh guru seniornya, dipromosikan sama guru seniornya. Kemudian ini Rio masih bahas yang tadi. Live followernya dikit nggak guna, kadang-kadang malah bikin depresi. Oke. Follower ya berarti ya gimana, follower kadang-kadang kan ada yang beli juga, mungkin ada dulu kan, atau yang memang ya mungkin kontennya harus dibenerin lagi, nanti itu bahasnya content creation ya. Tapi ya di sini juga ada yang setuju nih, Amanda Bogor ya, live IG aja, cuek ada yang nonton atau enggak. Ya bener banget sih. Artinya ya, kita kan niatnya berbagi. Betul. Berbagi, anggap aja gini, ini opini saya. Saya bikin komunitas yoga di Cirebon. Saya punya misi dan visi ya, saya mau berbagi yoga di Cirebon gitu ya. Dalam artian, by donation, tapi donasinya pun bukan untuk pengajar. Mungkin boleh tanya ke teman-teman yang udah ikut di komunitas yoga Cirebon, kita sama sekali nggak ngasih apapun untuk pengajarnya, cuma say thank you, karena memang donasinya itu dikasih ke panti asuhan, biasanya ada pertanggungjawabannya di situ.
Jadi ya memang tujuan kita berbagi, mau yang datang banyak atau mau berdatang sedikit ya, kita sudah menyampaikan intensi kita untuk berbagi ya. Itu sih. Iya. Nah, apalagi nih? Banyak sih yang nanya ya, banyak sih yang ngasih opini bagus-bagus. Mau Mbak Rani juga menjawab yang Amanda tadi. Ada yang nanya lagi nggak? Ada yang nanya lagi nggak nih? Oh, kayaknya eh, belum ada yang nanya ya. Bentar, saya scrolling ke bawah, belum ada yang nanya. Ini nih ada nih dari Robert Gultom. Pertanyaan yang lainnya itu opini, jadi silakan baca sendiri. Yan, ada pertanyaan bagus Yan. Mungkin ini nggak berhubungan sama new normal, tapi berjalan beriringan sama new normal. Kedepannya kita semua belum tahu COVID ini seperti apa. Bagaimana cara guru yoga untuk bertahan di masa-masa mendatang sesuai dengan judul kita ya, praktisi dan nanti mendatangnya gimana? Gimana opini kamu, Rian? Ya, tetap harus bisa belajar. Kalau saya termasuk yang gaptek. Lulusan sekolah komputer tapi gaptek. Jurusannya apa dulu? Dosen saya bisa nangis. Dosen saya bisa nangis, jurusannya komputer akuntansi. Memang banyakan akuntansinya, tapi ya lulusannya lulusan sekolah itu tuh. Iya. Kita sama kok. Sekolah yang sama sama kamu. Jadi ya akhirnya kita mau nggak mau harus belajar. Seperti saya baru aja masukin live saya ke YouTube. Itu saya tujuannya sharing ke yang nggak bisa nonton IG live. Oh, saya udah masukin kok. Nih kamu mau latihan ini ada, mau latihan ini ada. Tapi itu saya mau bikin bagus. Itu saya ngedit-ngeditnya aja sampai belajarnya tuh sulit sekali ya. Mau nggak mau saya paksa diri saya belajar karena kalau nggak gimana caranya? Ya mungkin nanti kalau udah bisa ketemu orang saya bisa bikin lebih bagus. Saya udah minta belajar sama orang. Tapi ini benar-benar belajarnya sendiri, lucu juga kayak lagi edit-edit, yang mau dipotong, taunya malah yang mau diambil malah kebuang. Ya itu suka dukanya lah. Harus mau nggak mau kita harus belajar lebih aware sama gadget, lebih bisa memanfaatkan apa yang kita punya secara maksimal. Jadi itu cara guru yoga bertahan di masa-masa mendatang ya. Ya, belajar gadget, belajar gadget ya, bukan belajar filosofi. Filosofi udah di sini. Oh, filosofi udah matang. Itu sebenarnya bukan karena COVID, semua kan sekarang serba era virtual ya. Mau nggak mau kita harus ngikutin zaman atau kita ketinggalan zaman. Kita ditinggal. Berarti saya juga virtual Chris ngikutin banget ya, Virtual Chris ngikutin banget. Saya ganti nih virtual Rian. Dari pertama saya online ya virtual Chris. Oke, visioner sekali ya. Waduh, ngalem. Oke. Gini, Mas Robert. Jadi gini, ke depan gimana cara guru-guru yang bertahan? Ya versi Rian kayak tadi, upgrade pengetahuan tentang gadget dan segala macamnya. Ya saya tambahin juga, upgrade juga pengetahuan tentang yoganya, diperkaya. Artinya saat kamu sudah menemukan otentik sesuatu dalam diri kamu, mungkin akan lebih gampang untuk offering your service, artinya kemampuan kamu ke orang lain gitu loh. Didukung juga mungkin, ya didukung juga mungkin dengan media-media internet ya, yang YouTube lah, Instagram, Facebook gitu. Mungkin kita juga harus berjalan beriringan. Artinya nggak harus sampai belajar gimana banget, tapi ya kita nyiapin aja diri kita nyiapin materi promosi kita berupa kelas-kelas live mungkin, yang kemudian kalau kita punya waktu juga mungkin kita bisa edit-edit YouTube atau IGTV. Sekarang kan ada IGTV tuh. IGTV tuh lumayan kan, bisa 1 jam katanya sekarang. Jadi ya kita coba berteman sama gadget dalam artian positif gitu loh. Pakai gadget semaksimal mungkin untuk mempromosikan diri kamu gitu. Nggak berlebihan, tapi emang kamu juga punya sesuatu dalam diri kamu yang bisa kamu jual ke depannya gitu ya. Mungkin seperti itu. Saya coba bantu Mas Robert. Apalagi ya? Ini bilang yang penting usaha, rezeki udah ada yang ngatur. Setuju. Ini jawaban Mbak Rani, belum tahu semua corona sampai kapan. Kita harus siap dengan segala kemungkinan. Betul. Halo Sylvia.
Ada yang bilang lebih nyaman di rumah, save waktu and BBM. Ya, nyaman di rumah mungkin bisa kita bahas sedikit. Ada orang yang terbiasa dengan latihan di studio, ya mungkin ya. Tapi kan memang sekarang kondisinya dipaksa untuk new normal. Gimana nih menurut kamu ya? Ya, itu ada yang jadi bisa punya banyak waktu. Biasanya kan kalau ke studio aja setengah jam, pulang pergi udah 1 jam, belum ikut kelas yoganya. Mungkin yang dimaksud lebih nyaman di rumah karena udah sampai di rumah, terus abis kelar yoga tinggal cuci tangan langsung makan, nggak harus pulang dulu. Aduh udah lapar nih gitu. Aduh gue makan masih lama lagi sampai rumahnya, belum mandi dulu. Ya Nggak kena beda. macet ya? Ya nggak kena macet. Ya soal tadi ada yang ngomong kuota untuk internet, mungkin itu saya bilang itu tidak seberapa dibandingin ongkos bensin, Chris. Kuota Ya, internet itu tidak seberapa dibandingin kalau lu beli bulanan sih oke sih. Kalau beli ya bulanan sih oke. ya Cuma kalau ya belinya ngecer ya mungkin kurang smart ya. Saya ya bilang sorry gitu loh. Kalau ya belinya ngecer lagi masa-masa begini lu jangan beli ngecer lah. Lu mendingan beli yang unlimited gitu kan. ya Nggak unlimited. promosi sih. Cuman ya lu beli yang unlimited ya lebih lebih kepake sih. Lebih Ah, lebih saving money gede banget lah gitu. pasti Nah ini lebih ada saving. Ya, ini ada bagus nih dari Simple Reader. Mungkin profesi guru yoga sama dengan profesi lain, tidak meletakkan semua telur di satu keranjang. Jadi tetap punya alternatif sumber penghasilan lain karena situasi berubah sewaktu-waktu. Nah, bener banget sih gitu. Ini salah satu pelajaran yang saya dapat di bulan-bulan ini, 2 bulan terakhir. Artinya memang ya don't put your egg in one basket gitu loh. Bahaya sekali kalau kita mengandalkan yoga sebagai satu-satunya income. Tapi ya kita juga nggak bisa segampang itu untuk menemukan usaha apa lagi ya. Apalagi kadang-kadang memikirkan dua hal sekaligus tuh. Sambil bikin bisnis, kayak Rian nih kan mungkin bisa sharing nih antara your business sama your class. Gimana tuh caranya? Kamu kan punya dua sumber nih. Gimana bisa nggak berbagi? Gimana cara menghandle waktunya? Gimana cara preparing energinya untuk kerja kantor sama kelas? Ya kalau kerja kantor saya, kebetulan saya tidak harus ada di kantor 8 jam. Jadi ya saya pastinya bisa eh, ke kantor juga dan bisa tetap yoga juga. Kebetulan rumah saya tinggal ngesot aja udah sampai kantor. Jadi itu kalau dari sisi Oh, saya sih itu nggak fair. Saya jawab dari sisi saya sangat-sangat tidak hmm, fair karena kantor saya tinggal ngelangkah udah nyampe. Studio saya juga gitu, udah nyampe. Jadi tapi mungkin saya kasih masukan tips buat teman-teman praktisi yoga yang guru yoga, mungkin memang benar harus ada sumber penghasilan lain. Kita jangan malu jualan apa saja misalnya. Kita jangan malu apa yang bisa kita gali. Kayak sekarang nih, tiba-tiba aku bisa bikin kue. Aku nggak pernah bikin kue. Tahu-tahu udah gitu liatnya di YouTube lagi. Udah gitu kemarin pengen makan apa ya? Pengen makan perkedel tahu gimana ya? Cari di YouTube. Jadi loh, hmm. aku Ada juga semua ya. jadi mungkin itu bisa kita gali, kita akan amazing sendiri kok kita bisa ngerjain itu. Dulu aku juga nggak percaya, masa sih gue bisa jadi guru yoga, enggak lah udah tua gini gimana belajarnya. Jadi kalau ada yang sebut senior itu nyindir gue tua ya. Oke, Tua ya, jadi keriput. untuk kasus yang tadi, opini dari Simple Reader bener banget sih gitu. Kalau Ah, bisa emang kita punya penghasilan lain ya gitu. Cuma mungkin dari pengalaman Rian, nggak bisa disamain sama guru yang lain yang kalau ya Rian sudah establish bisnisnya ya, long way before you teach yoga, right? ya Jadi mungkin, I don't know, yoganya 30%, perusahaannya 70%, atau sebaliknya kan saya nggak tahu gitu ya. Jadi ya, mungkin Rian belum bisa kasih, apa namanya, belum bisa kasih insight di sini. Oke, ya itu lanjut. Evelyn, Rian dan Chris kapan buka studio lagi? Ya, kapan lu mau buka studio lagi ya? ya ikutin saran pemerintah lah, Ikutin ikutin saran saran pemerintah ya. ya Ya, ya sama lah kita juga ikutin saran pemerintah lebih aman lah ya. Daripada kita kena sidak, lebih repot sih. Kalau saya prinsipnya itu sih. Daripada lagi latihan terus ada sidak, repot lah. iya tahu-tahu kita ngetop. Oke. Jangan viral begitu, ketangkep malu lah. Masuk detik.com.
Guru yoga tertangkap saat PSBB. Aduh, males banget. Judulnya nggak keren. Oke. Oke, ada pengalaman menarik dari Fada Bitya, Mbak Santi. Justru aku sekarang hampir semua nggak kenal yang ikut kelas aku, kenal di medsos semua. Wah, bagus juga tuh. Rian sekarang murid-muridnya kenal semua atau ada yang nyangkut-nyangkut dari mana-mana? Dari dunia lain mungkin? Sedikit, ada sedikit yang nyangkut dari dunia lain, dari dunia lain. Ya tadi yang saya bilang ada dari luar kota, satu dua, lalu ada juga itu sedikit, tapi ada juga murid yang udah 3-4 tahun udah nggak pernah ketemu saya, tiba-tiba dia suka WA saya kadang-kadang beberapa tahun yang lalu, aduh pengen yoga tapi enggak, aduh pengen yoga tapi ya mana gitu loh, saya tungguin dia enggak, tapi tiba-tiba dia datang lagi ya, lucu juga gitu rasanya, ketemu lagi. Padahal udah lama sekali nggak yoga. Oke, jadi justru ini salah satu kesempatan bagus juga untuk ketemu teman-teman baru ya. Artinya ya, teman-teman yogis yang baru. Ya. Oke, ini udah jelas kan lebih dari 1 jam ya. Gue cuma punya waktu 10 menit lagi, tapi kita akan coba jawab semuanya sebisa mungkin. Oke, ada lagi dari Alja. Saya bukan guru yoga, tapi saya ikutan live latihan yoga, berharap ada guru yoga yang komen jika ada yang salah. Kalau live-nya via Zoom, pasti di komen sih kalau ada yang salah, ya bener nggak ya? Ya, harus ikut Zoom ya. Ya, kalau IG live ya kita nggak ngeliat gimana mau komen, bingung nanti. Halu, nanti kayak halu. Oke, Rio beropini lagi kalau pandemi ini selesai masih pengen pergi ke studio, different energy. Tapi dengan adanya Zoom, orang dari ujung dunia manapun bisa ikut. Kemarin sempat ikut Zoom guru di US. Ya, bisa cerita nggak ya bedanya mungkin kamu ikutan Zoom orang, atau kamu datang ke studio. Bisa cerita nggak? What's the difference dari kamu sendiri? Kamu ikut Zoom guru kamu, atau kamu ikut guru kamu di studio? Ceritain dong. Lebih prefer ikut di studio dong ya. Kebetulan saya ikutnya yang kelas yang detail, ikut kelasnya propsnya Erika Lebang. Jadi sebut nama nggak apa-apa kok, sebut nama nggak apa-apa. Kebetulan saya ikut kelasnya Mas Erika. Jadi kalau saya bedanya kalau di studio mungkin kadang-kadang nggak terlalu kelihatan. Kalau di depan mata dia kelihatan banget tuh, gue salam dulu. Jadi kita pasti lebih mati-matian melakukannya dan lebih gimana gitu dibanding di rumah. Kadang-kadang lagi yoga ada yang bel di pintu depan, ting nong, udah dicuekin tapi tetap mengganggu. Ada yang anak lah dari jauh nanya, nih makan apa? Gitu ya. Lebih enak datang ke studio, kita lebih fokus. Tapi ya itu kendala saya, nggak tahu kalau teman-teman ya. Oke, good. Itu insight dari Tio. Rio mungkin bisa ceritain juga nanti bedanya. Ada dari Mas Slamet nih, Mas Slamet. Semoga di saat pandemik ini selalu berpikir dan bersikap positif. Coba untuk tidak judging, mencari siapa yang benar salah, berbagi dengan niat yang ikhlas. Sukses buat kita semua, Rian. Amin. Terima kasih sudah berbagi di PPYNI. Terima kasih, Master, sudah berkesempatan. Terima kasih. Apalagi nih, Rio. Pikiran kalau pandemi ini selesai dan dia tetap lanjut bikin Zoom, pengen lanjut juga. Saya pribadi setuju. Oke, saya boleh beropini sebentar, Rian ya. Host boleh beropini ya. Jadi gini, bedanya ikut di studio sama Zoom, mungkin Rian tadi udah mewakili ya, beda antara studio sama Zoom. Tapi artinya gini, ilmu bisa didapat dengan lebih gampang lagi melalui internet ya, secara pribadi saya. Karena memang kayak tadi saya juga beberapa ikut kelas dari guru-guru saya yang ada di Jakarta. Saya kan di kampung, jadi saya bisa ikut kelas guru-guru saya di Jakarta dengan very easy. Tinggal telepon, saya mau ikut dong, oke, minta passwordnya atau apanya, itu saya bisa langsung latihan banget. Dan ya karena memang WFH juga, di rumah juga, ya saya jadi punya banyak waktu latihan juga, menambah ilmu gitu. Jadi pandemik ini bukan selalu gini, ada satu hal ya, pandemik ini bukan selalu mencari gimana cara kita survive. No, bukan cuma mencari kita survive, artinya bukan cari income. Tapi coba deh mikir dari sisi lain,
saat lu disuruh sama Tuhan diem di rumah, ya, Bisa lu bukan sampai suruh pemerintah, ya, bukan sama pemerintah, tapi suruh Tuhan lu diem di rumah dulu deh. Apalagi ada kasih pandemik ya gitu. Ya artinya coba lu gali sesuatu yang lu dulu ngomong nggak punya waktu. Ya, kalau saya dulu nggak punya waktu untuk ke Jakarta. Bayangin ke Jakarta gue 3-4 jam sekali jalan. Ya kan? Yoganya sejam setengah. Rugi dong. Rugi di ongkos. Sekarang aku nggak. Latihan jam 9 kurang 5 baru bangun juga bisa. Gitu kan? Jadi tinggal nyalain internet langsung gitu. Jadi emang bagus sih. Kesempatan ini bagus buat upgrade ilmu justru. Jadi jangan cuma melulu soal income, tapi coba untuk upgrade ilmu deh. Jadi daripada lu ngeluh terus, lu chatting di media sosial atau lu apa di media sosial, coba lu upgrade ilmu deh. Cari daftar-daftar guru yang ngasih free, cari daftar guru yang berbayar yang sesuai sama minat kamu, itu biasa jauh lebih murah. Bener nggak? Karena Benar. ya tadi via Zoom jauh lebih murah. Kita nggak usah tiket pesawat, tiket kereta, nginep hotel, itu lebih bagus sih. Benar. Oke, Benar jadi banget. ini Setuju. opini saya. Ada lagi yang mau nanya, Mas Kris dan Rian, kira-kira dari pagi-pagi dari Pimpin. Bagaimana dengan kondisi komunitas di masa yang akan datang nanti? Apa masih akan banyak orang mau latihan bareng rame-rame dan ngumpul? Rian bisa jawab yang menggagas komunitas. Gimana riwayat atau nasib komunitas ke depan? Pasti masih. Udah pada ribut, udah kangen itu udah pasti. Tiap hari komunitas, kebetulan saya ada kumpulin di satu grup WhatsApp. Itu aja masih pada ngobrol. Jadi nggak mungkin kita makhluk sosial, nggak mungkin kita bisa ngandelin di rumah aja orang nggak keluar, nggak mungkin. Sekarang aja banyak yang masih diam-diam kumpul, ketemu sama temennya, walaupun dalam skala kecil, lingkungan kecil, atau walaupun outdoor atau berjarak whatever, tapi diam-diam pada cari temennya itu pasti masih. Nggak mungkin bisa as a sosial ya, manusia sebagai makhluk sosial ya. Oke, Yan, kita cuma punya waktu 3 menit lagi nih. Jadi masih ada pertanyaan dari Tri, ada pertanyaan dari ada opini dari Desfri yang bisa kita bahas. Gimana kalau kita matiin dulu? Ini pertanyaannya saya catat dulu. Boleh. Atau kalian kalau ada pertanyaan yang belum dijawab, boleh nanti nanya lagi di live yang kedua ya. Saya coba matiin dulu. Pertanyaan terakhir tadi baru yang dari Pim ya, gimana soal komunitas. Nanti ada pertanyaan lain, kita lanjut di live session kedua. Oke? Saya matiin dulu ya. Oke. Saya sambil minum dulu. Oke, ambil minum, ambil makan. Ya, kita jumpa sebentar lagi. 1 menit, 2 menit lagi. Siap?